Ini dia alat seduh yang wajib kalian punya kalau mau jadi home brewer. Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Handy. Ya, kita tahu beberapa tahun kebelakangan ini kopi itu semakin viral. Yang dulunya orang nggak ngopi sekarang jadi ngopi, jadi cobain kopi. Dan yang kita tahu fenomena yang lagi hits itu menjamurnya kedai kopi di berbagai daerah. Bahkan di Jakarta sendiri kalian nggak usah hitung ada berapa, karena itu pasti bikin capek. Karena itu banyak banget gitu, kedai kopi di Jakarta itu yang menjamur banyak banget. Bahkan sampai ke daerah-daerah. Nah, buat kalian yang penasaran gitu kan, ketika ke kedai kopi atau ketika ngeliat di internet, YouTube dan lain sebagainya, itu kok jadi barista itu kayaknya enak banget gitu ya. Nyeduh kopi, wanginya enak, rasanya enak, terus orang pada banyak yang suka. Nah, jadi tertarik, kalian penasaran, kalian mau tuh belajar cara seduh kopi yang baik dan benar gimana. Mungkin kalian ada yang pengen jadi barista ya, who knows. Nah, buat kalian yang tertarik mau jadi home brewer atau barista rumahan, itu ada banyak banget caranya. Salah satunya ikut barista kelas barista. Nah, yang itu nanti dapat sertifikasi, temen-temennya luas banget, networking tentang kopinya. Atau kalian mau belajar otodidak, atau mungkin punya teman barista bisa belajar dengan teman-teman kalian, atau mau lewat internet aja, YouTube yang sekarang informasi itu tersebar luas di internet. Yaitu semua balik lagi ke pilihan kalian. Nah, terus gimana nih kalau mau belajar sendiri gitu kan, gue mau otodidak aja lah, gue lihat di internet aja lah. Sekarang kan informasi banyak tuh tersebar di internet, gue tinggal baca, cobain, experience, diulangin lagi, gagal, diulangin lagi. Itu mungkin bisa ya, terserah, itu semua balik lagi ke kalian kan. Terus apa aja sih alat yang dibutuhkan ketika mau belajar seduh kopi? Kalau gue sih berdasarkan pengalaman dulu itu, ketika gue awal-awal suka sama kopi, yang sekarang jadi hobi gue, itu gue nekat beli alat seduh yang paket ya, yang jelas nggak mahal, itu murah banget. Kalau kita beli satuan mungkin, maksudnya kepisah-pisah itu lumayan mahal, karena ini gue satu paket itu kemarin dapat beberapa alat, kayak contohnya hand grinder, dapat scale timbangan, dapat dripper, kettle, paper filter. Jadi gue dapat 5 item dengan harga yang dipaket. Ini beberapa alat yang gue rekomendasiin harus kalian punya ketika mau belajar jadi home brewer atau barista rumahan. Yang pertama, kalian harus punya ini hand grinder namanya. Nah, ini hand grinder yang tadi gue bilang satu paket itu harganya sekitar 500 sekian, 575.000 kalau nggak salah. Itu kalian dapat ini. Scale gue yang bawaan paket tadi udah rusak. Jadi gue contohin pakai scale, dapat scale juga, cuman bukan yang ini ya. Scale-nya itu yang silver, nanti gue kasih gambarnya ada di sini. Scale dapat yang kayak gini. Terus juga waktu itu gue dapat ini. Nah, ini plastik V60 dripper, plastik V60 01. Nah, yang mau gue share di sini adalah itu alat-alat yang pertama kalian harus punya tuh sebelum kalian belajar nyeduh. Kenapa? Karena dari sini kalian nanti bisa ngulik sedikit demi sedikit. Kalian bisa praktekin ilmu yang kalian dapat dari internet ataupun yang dapat dari teman-teman kalian tuh. Itu bisa kalian praktekin sedikit demi sedikit sampai kalian punya dana untuk upgrade lagi alat-alat yang lebih bagus, yang advance. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya, fungsinya apa aja. Ini yang mau kita jelasin satu-satu ya. Kita masuk ke hand grinder. Ini ada tuasnya. Nah, hand grinder ini udah jelas, ini untuk giling kopi. Jadi kenapa harus pakai gilingan? Nggak beli, kan ada tuh beberapa roaster yang jual kopi itu bisa digiling gitu, nggak fresh, nggak whole bean gitu. Ada yang bisa digiling, ada yang whole bean, terserah, itu tergantung orang yang mau belinya. Kalau gua boleh saran sih, enakan kalian beli yang masih whole bean, masih berbentuk biji, belum digiling. Kenapa? Itu freshness-nya masih terjaga, masih fresh gitu, sampai tahan sekitar 1 bulan mungkin ya. Yang gua alamin sih sekitar 1 bulan tuh masih oke gitu. Kalau kalian belinya juga banyak, kayak misalkan 500 gram 1 kilo gitu, dan konsumsinya sendiri. Kalau kalian belinya hanya 200 gram, sekarang 250 gram tuh nggak ada. 200 gram itu ya paling cuma sebentar, itu berapa minggu juga habis kalau kalian ngopinya sering rutin gitu. Tergantung intensitas ngopinya. Nah, balik lagi, kenapa harus biji yang masih utuh? Yaitu tadi, ngejaga supaya tetap fresh gitu.
ketika biji itu udah digiling dan kita simpen di dalam tempat penyimpanan bubuk kopi, itu aromanya udah nggak fresh kalau menurut gua. Dan banyak orang juga bilang nggak fresh, tapi memang nggak fresh gitu. Nah ini kalau menurut gua agak lumayan lah, walaupun memang hasil gilingannya ya nggak usah ditanya lah, ini udah pasti kurang konsisten, tapi setidaknya ini bisa mengobati kalian yang belum punya dana lebih untuk beli grinder yang bagus. Karena hand grinder kayak gini itu tergolong yang murah. Ini paling kalau dijual terpisah itu 150 ribuan itu. 150 ribuan kalian udah dapat hand grinder. Nah kalau yang pakai tadi 575 ini udah include. Jadi kalau di total ada 5 item itu paling kalau di spare satunya itu sekitar 100 ribu gitu. Cuman itu balik lagi ke kalian, kalau kalian punya budget ya beli yang bagus kalian. Kenapa? Supaya kalian belajarnya maksimal gitu. Tapi kalau minim budget ya mau punya yang penting beli dulu, coba dulu gitu. Jangan takut. Nah yang selanjutnya ini di paket tadi itu yang gue bilang gue dapet ini dripper. Nah di sini gue belajarnya memang pertama kali yang gue pelajarin itu adalah pour over V60, pakai V60 gitu. Karena paketnya waktu itu adanya V60. Kalau paketnya sama Kalita Wave sama yang lainnya itu harganya nggak masuk akal 575 ribu itu. Karena kalau yang gue tahu Kalita Wave sendiri itu harganya ratusan ribu, maksud hampir ke 500, 300an sekian, sampai bahkan ada yang 500 gitu tergantung jenisnya. Nah kalau gue yang pakai yang plastik ini cukup oke kalau menurut gua, karena ini juga banyak kedai kopi yang pakai kayak gini nih, banyak. Nah kalau mau yang lebih bagus lagi itu ada banyak pilihan. Kalau V60 itu ada yang pakai kaca, glass, ada yang pakai keramik, seramik. Kenapa gua waktu itu belajar ini? Karena gue juga nyobain waktu itu di beberapa kedai kopi. Itu yang paling banyak dipesan sama orang tuh yang kayak gini, yang pakai V60 gitu. Yang kemarin ya, yang gua alamin sendiri ketika gua kedai kopi, itu banyak kan mereka menjual manual brewnya pakai V60. Dan setelah gue rasain memang gue cocoknya di situ. Karena apa? Beansnya pakai Arabica, diseduh pakai V60 itu light banget, balance, rasanya enak menurut gue ya. Ini pendapat gue. Nah selanjutnya yang harus kalian punya adalah ini kettle ini. Kenapa harus pakai yang kayak gini, yang kayak kalau orang awam paling nyebutnya ini tabung Aladin mungkin ya. Nah ini ghost neck kettle namanya. Kenapa? Karena ini mengatur water flow. Kan kita pakai metode pour over nih, tuang gitu kan, jadi air netes ke kopinya, nanti disaring pakai drippernya, pakai paper filternya gitu kan setelah digiling. Nah itu memang ini juga harus diukur. Jadi ini ada ukurannya, ada fast pouring, ada slow pouring, kayak gitu tuh. Terus juga pouringan ke 1 dan kedua setiap berapa detik sekali, tuangannya harus sirkular. Ya itu beda, nanti lebih jauhnya lagi gue bakal bikin video mungkin yang tentang seduh pakai V60. Jadi kurang lebih adalah ghost neck kettle ini memang dibutuhkan untuk water flow yang konsisten gitu loh, yang enggak banyak sedikit, karena itu nanti mempengaruhi sedikit banyaknya rasa ekstraksi dari si kopi tersebut gitu. Nah kalau gue ini kan di paketnya kemarin yang kayak gini, gue sekarang udah upgrade, gue beli yang kayak gini. Nah ini lebih konsisten lagi nih. Sama yang paling penting kalian harus punya ini. Nah ini termometer nih, ini penting, pengatur suhu. Ya walaupun ada beberapa orang yang nggak pakai termometer, ada, karena mereka mungkin lebih expert gitu kan, udah paham, oh ini setelah dimasak suhunya itu sekian derajat, jadi kita tunggu berapa menit itu jadinya sekian. Ya itu udah bisa karena terbiasa aja itu. Tapi kalau gua masih prefer pakai ini, pakai termometer, supaya lebih konsisten, hasilnya tetap sama terus dari seduhan ke 1 ke selanjutnya gitu. Nah selanjutnya ini gelas server kayak gini. Kalau ini nggak masuk ke paket ya kemarin, ini gue beli terpisah. Sebenarnya kalau gelas server ini nggak harus juga sih, karena kalian bisa langsung ke gelas gitu kan. Kalau memang mau minum sendiri, maksudnya gini, sekali seduh kalian minum langsung, ya udah langsung di gelas aja. Itu juga di rumah gitu kan. Kecuali kalian kayak mau nyeduhin buat ketika temen datang gitu, supaya lebih banyak ya kapasitasnya harus pakai kayak gini. Nanti baru ketika diminum dituang ke gelas masing-masing. Nah yang selanjutnya yang paling penting sekali kalian punya itu adalah ini, digital scale. Nah digital scale ini fungsinya apa? Karena kita ketika nyeduh kopi itu
main gramasi dengan rasio. Nah, rasio itu ada perbandingan. Yang kita tahu standarnya itu walaupun beda-beda ya. Maksudnya setiap seduhan mungkin beda-beda dan setiap barista mungkin beda-beda. Tapi yang gua pakai selama ini standarnya adalah 1:15. Maksudnya gimana tuh? 1:15 itu kayak gini. Sederhananya adalah 1 gram biji kopi berbanding 15 gram air. Jadi ketika kalian pakai gramasi itu timbangannya berapa berat kopi yang mau kalian seduh. Misalkan contoh kalian mau seduh sebanyak 20 gram biji kopi. Nah, berbanding tuh 1:15 rasionya. Resepnya 1:15. Jadi 20 gram kopi dikali 15 gram air. Hasilnya adalah nanti ekstraksi si kopinya itu harus 300 gram atau 300 mili. Kurang lebih kayak gitu. Itu standarnya yang gue pegang sampai sekarang. Walaupun nanti di lapangan ketika praktek ada beberapa orang yang beda beans, beda rasio, atau mau nyari rasa hintsnya itu, rasa kopi yang hints itu beda-beda lagi rasionya. Itu tergantung kalian nanti mau prakteknya gimana. Yang gue pegang dari pertama gue nyoba belajar kopi sampai dengan sekarang itu rasio 1:15. Itu umumnya. Dan ini itu selain untuk ngukur rasio tadi, ini juga kalau yang ada timernya ya, nah itu untuk ngatur seberapa lama kalian seduh. Karena itu juga mempengaruhi rasa. Jadi rasio mempengaruhi rasa, waktu seduh juga mempengaruhi rasa. Termasuk grinder, kettle dan lain sebagainya itu mempengaruhi rasa. Apalagi si baristanya itu mempengaruhi rasa. Jadi setiap seduhan orang itu bisa jadi beda dan bisa jadi sama gitu. Nah, tergantung balik lagi gimana kitanya, gimana si baristanya. Alat itu semuanya hanya tools. Balik lagi orangnya bisa nyeduh atau enggak. Nah, gue juga ada satu lagi nih. Ini yang flat bottom, ini juga plastik. Flat bottom dripper ini beda ya sama si V60 ini. Walaupun metodenya sama, pakai pour over. Nah, ini hanya sebagai contoh aja sih alat-alat apa aja yang harus kalian punya yang menurut gue masih masuk di akal harganya. Karena alat-alat kopi itu memang nggak ada yang murah, semuanya mahal gitu kan. Nah, ini gue cari cara simpelnya supaya gue bisa nyalurin hobi gue dan gue bisa belajar gitu. Kedepannya kalau gue punya dana lebih, pasti gue upgrade semua alatnya yang lebih bagus lagi gitu, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, itu aja mungkin sedikit yang bisa gue share hari ini. Pokoknya intinya jangan takut buat nyoba. Udah cuekin aja omongan orang itu hanya sebatas mulutnya. Nah, jadi cuekin aja, mau orang nyinyir, mau orang kritik, udah terima aja, cuekin semuanya. Intinya kalian harus nyoba. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu intinya hanya dua, mau atau enggak. Kalau mau bisa, kalau enggak ya enggak bakal bisa sampai kapanpun. Oke, gue terbuka banget kalau ada yang mau diskusi, kalau mau ada yang ngasih kritik, saran dan lain sebagainya silahkan tulis di kolom komentar. Juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe videonya. Terima kasih udah nonton channel gue. Sampai ketemu di Coffee Story by Handy selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.